Perkenalkan, nama saya Demetri Octavia Prangin dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu 5 challenge dari modul week kedua. Yang pertama, saya akan menjelaskan file dengan isi yaitu program konversi detik ke jam, menit, dan juga detik. Dimana di sini program ini dibuat untuk mengonversi waktu dari satuan detik ke bentuk jam, menit, atau detik sesuai dengan modul. Dimana program ini juga menerapkan data integer, operator aritmatika, dan input dari pengguna menggunakan scanf. Dimana di sini pada awal program dideklarasikan beberapa variabel yang bertipe integer atau bilangan bulat, yaitu ada total detik, ada jam, ada menit, dan juga detik. Dimana di sini gunanya itu untuk menyimpan input dari pengguna, sedangkan variabel lainnya itu digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan, yaitu total detik ini. Nah, di sini proses perhitungan itu dilakukan menggunakan operator pembagian, dimana yang ada di sini ini adalah operator pembagian, dan juga modulus yang ini atau dalam bentuk logo persen. Nilai jam diperoleh dari hasil pembagian total detik dengan 3600, sedangkan sisa detik setelah dikonversi ke jam kemudian dibagi 60 untuk mendapatkan menit, dan sisanya akan menjadi detik. Dimana hasil konversi ditampilkan menggunakan fungsi printf yang ini. Nah, program ini menunjukkan penerapan konsep variabel, operator aritmatika, dan juga input-output sesuai dengan tujuan praktik pada modul week kedua. Lalu selanjutnya itu dengan file yang berisikan program menghitung luas dan keliling lingkaran. Program ini bertujuan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program ini menggunakan tipe data float, konstanta, serta operator aritmatika sesuai dengan materi modul. Di sini variabel P-nya itu dideklarasikan sebagai konstanta bertipe float atau bilangan berkoma atau persen, berkoma atau per pecahan, karena nilainya itu tetap dan tidak berubah. Sedangkan variabel R, luas, dan keliling digunakan untuk menyimpan input jari-jari dan hasil perhitungan. Perhitungan luas menggunakan rumus Pi kali R kali R, sedangkan keliling menggunakan rumus 2 dikali V kali R. Nilai jari-jari diperoleh melalui fungsi scanf, dan hasil perhitungan ditampilkan menggunakan printf. Yang ini untuk perhitungan, sedangkan yang ini itu untuk menampilkan. Nah, program ini itu memperlihatkan penggunaan konstanta, tipe data float, serta operasi aritmatika sesuai dengan modul praktikum yang week kedua. Lalu selanjutnya itu ada file berisikan program menghitung nilai akhir mahasiswa. Di sini program ini dibuat untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai UTS, UAS, dan juga tugas dengan bobot tertentu. Program ini menerapkan variabel bertipe float, operator aritmatika, dan input dari pengguna. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel UTS, UAS, tugas, digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna. Sedangkan yang terakhir ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan sesuai rumus yang terdapat pada modul, yaitu 30% dari nilai UTS, 40% dari nilai UAS, dan 30% dari nilai tugas. Nah, input nilai dilakukan menggunakan scanf yang ini, sedangkan kemudian nilai akhir dihitung menggunakan operasi perkalian dan penjumlahan, dimana hasil akhir akan ditampilkan menggunakan printf. Program ini sesuai dengan modul karena menerapkan perhitungan aritmatika, input data, dan juga penggunaan variabel bertipe desimal. Selanjutnya itu yaitu program dengan file yang berisikan program menukar 2 variabel tanpa variabel tambahan. Di sini program ini bertujuan untuk menukar nilai 2 variabel tanpa menggunakan variabel tambahan. Program ini menggunakan tipe data integer dan juga operator aritmatika, di mana terdapat 2 variabel, yaitu variabel A dan juga variabel B, yang dimana digunakan untuk menyimpan
dua nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Proses penukaran dilakukan menggunakan operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Yang ini. Dimana ini pengertiannya itu yang pertama itu nilai A dijumlahkan dengan nilai B, kemudian nilai B diperoleh dari selisih nilai baru A dan nilai lama B, dan terakhir nilai A diperoleh dari selisih nilai baru A dan dengan nilai baru B. Nah, hasil penukaran ditampilkan menggunakan printf juga untuk menampilkan hasilnya. Program ini menunjukkan pemahaman saya terhadap penggunaan operator aritmatika dan juga manipulasi variabel. Lalu yang terakhir itu challenge kelima, yaitu file yang berisikan program menentukan bilangan positif, negatif, atau nol, di mana program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk positif, negatif, atau merupakan bilangan nol. Program ini menentukan struktur pengambilan keputusan if-else, di mana terdapat variabel bil di sini, yang yaitu bertipe integer atau bilangan bulat, yang dimana digunakan untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian program kemudian melakukan pengecekan kondisi menggunakan if else, yang ini, if else dan else. Jika nilai lebih besar dari 0, maka program menampilkan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan ini adalah positif. Jika lebih kecil dari 0, maka program akan menampilkan bilangan ini adalah negatif. Jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka bilangan tersebut adalah nilai 0. Di sini tulisnya adalah else, atau yang lainnya dari kedua ketentuan yang di atas ini tadi. Nah, program ini sesuai dengan modul week kedua itu karena menerapkan logika perjabangan if-else dan juga operator relasional, serta menerima input dan dari pengguna menggunakan scanf. Sekian presentasi atau pemaparan saya dan penjelasan saya terhadap tugas week kedua, yaitu 5 challenge. Kiranya dapat dimengerti. Terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Dimitra Octavia Prangin dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya pada modul week kedua, yang dimana merupakan tugas praktikum. Dimana di sini yang pertama itu dengan file bernama variable output. Program variable output ini merupakan program dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep deklarasi variabel, inisialisasi variabel, dan output dalam bahasa C. Pada program ini digunakan 3 tipe data, yaitu ada usia dengan yaitu int. 3 tipe data yaitu int atau integer, terus ada tipe data float dan juga tipe data char, sesuai dengan pada materi pada modul week kedua. Lalu di sini ada ketiga variabel, yaitu variabel usia, variabel tinggi, dan variabel huruf. Di mana variabel usia itu bertipekan integer atau bilangan bulat, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Sedangkan yang variabel tinggi itu merupakan bertipe float, digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Dan variabel huruf ketiga itu yaitu variabel huruf bertipe char, yang digunakan untuk menyimpan satu karakter. Ketiga variabel tersebut langsung diinisialisasi dengan nilai awal. Nilai dari masing-masing variabel kemudian ditampilkan ke layar menggunakan fungsi printf dengan format specifier yang sesuai, yaitu dengan ini %d untuk integer, sedangkan %.2f itu untuk bilangan float, dan %c ini untuk karakter. Program ini menunjukkan pemahaman dasar mahasiswa terhadap penggunaan tipe data dan proses output, sesuai dengan tujuan awal praktikum pada modul week kedua. Lalu yang kedua itu ada dengan file tugas 1 yang merupakan modifikasi variabel dan tipe data, atau
modifikasi dari file yang pertama tadi. Di sini program ini merupakan pengembangan dari program variabel underscore output dengan menambahkan variabel baru sesuai instruksi tugas pada modul praktikum tadi. Selain menggunakan tipe data integer, float, dan juga char yang ini, program ini juga menerapkan tipe data double dan juga long. Di sini variabel p itu bertipe double yang digunakan untuk menyimpan nilai v dengan presisi lebih tinggi sesuai dengan penjelasan modul mengenai tipe data desimal berpresisi tinggi. Selanjutnya itu variabel jarak yang merupakan bertipe long, yang dimana itu digunakan untuk menyimpan bilangan sangat besar, yaitu jarak ke bintang terdekat dalam satuan kilometer, karena nilai tersebut melebihi batas tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, semua variabel kemudian ditampilkan menggunakan printf seperti yang tadi, dengan format specifier yang sesuai. Seperti yang ini, cuma yang baru itu cuma yang untuk double dan juga long, dimana yang ini sini ada %.5lf itu untuk double dan juga %LLD itu untuk bertipe long. Program ini menunjukkan pemahaman mahasiswa dalam memilih tipe data yang tepat berdasarkan kebutuhan nilai yang disimpan. Lalu yang ketiga itu dengan file bernama input underscore pengguna, yang berisikan program yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menerima input dari pengguna menggunakan fungsi scanf sesuai dengan materi modul yang ada pada week 2. Pada program ini ada 3 variabel, yaitu usia, tinggi, dan juga huruf, yang dideklarasikan tanpa nilai awal. Program ini kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai usia, tinggi badan, dan juga inisial nama. Fungsi scanf digunakan untuk membaca untuk membaca input sesuai tipe data masing-masing variabel. Lalu di sini ada %c, itu pengguna spasi sebelum %c pada scanf bertujuan untuk menghindari kesalahan pembacaan karakter akibat sisa karakter new line pada buffer input. Setelah semua data dimasukkan, maka program ini akan menampilkan kembali nilai-nilai tersebut menggunakan printf. Program ini membuktikan pemahaman mahasiswa terhadap konsep input-output dan penggunaan format specifier. Lalu yang selanjutnya itu ada tugas 2. Nah, tugas 2 ini merupakan modifikasi dari file yang tadi, yang merupakan program input pengguna. Di sini program tugas 2 merupakan pengembangan dari program sebelumnya dengan menambahkan input string berupa nama lengkap pengguna yang berupa nama lengkap pengguna. Untuk menyimpan string digunakan array karakter. Yang di sini ada char name 50. Masuk dari 50 ini adalah batas dari banyaknya karakter yang akan diinput. Tidak boleh lebih. Di mana program menerima input nama, usia, tinggi badan, dan juga inisial pengguna. Usia, tinggi badan, huruf, dan juga inisial pengguna. Di sini. Nah, yang dimana input nama dibaca menggunakan scanf %s koma nama yang menyimpan satu kata ke dalam array karakter. Data lainnya dibaca menggunakan format specifier yang sesuai, sama dengan yang usia, tinggi, dan juga %c huruf. Nah, seluruh data itu yang dimasukkan kemudian ditampilkan kembali dalam format yang lebih terstruktur. Program ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menggabungkan input string, input numerik, serta output data sesuai dengan pemrograman menengah pada modul kedua. Lalu selanjutnya itu ada program operasi underscore aritmatika.
Program operasi aritmatika ini dibuat untuk menerapkan operator aritmatika dasar dalam bahasa C, yaitu di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan juga ada modulus. Di mana program ini menerima dua bilangan bulat, yaitu ini dengan variabel A dan B, B, menggunakan scanf. Hasil dari setiap operasi aritmatika ini disimpan dalam variabel yang berbeda, yaitu ada sum, ada namanya yang sum, ada difference, ada produk, ada quotient, ada modulus. Lalu setiap hasil operasi kemudian ditampilkan dengan menggunakan printf untuk menampilkan hasilnya. Di mana program ini menunjukkan pemahaman saya sebagai mahasiswa terhadap penggunaan operator aritmatika sesuai modul serta pemrosesan data numerik dalam bahasa C. Lalu selanjutnya itu ada tugas 3.c, yang merupakan modifikasi dari program aritmatika dengan tujuan menghitung jumlah dan rata-rata dari 3 bilangan yang dimasukkan pemohon. Di sini program menerima 3 bilangan bulat menggunakan satu perintah, yaitu scanf. Nilai total penjumlahan disimpan dalam variabel sum. Yang ini, mana ada di sini ada 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Sedangkan nilai rata-rata atau average itu akan disimpan dalam variabel average bertipe float. Proses casting float sum digunakan agar hasil pembagian itu menghasilkan nilai desimal sesuai dengan konsep tipe data pada modul UI kedua. Program ini menampilkan semua nilai output, total, dan juga rata-rata, sehingga memperlihatkan pemahaman mahasiswa terhadap yaitu saya terhadap proses aritmatika dan konversi tipe data. Selanjutnya saya akan menjelaskan file bernama kelulusan.c yang merupakan program kelulusan yang dibuat untuk menerapkan struktur pengambilan keputusan atau if-else, yang dimana sesuai dengan materi modul UI kedua tentang logika dan juga percabangan. Dimana di sini terdapat satu variabel yaitu bernama nilai, yang merupakan nilai integer atau bilangan bulat. Program menerima satu nilai ujian dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel nilai tersebut. Selanjutnya program akan mengecek kondisi apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka program menampilkan pesan Anda lulus. Namun, else atau jika yang lain, maka akan menampilkan pesan yaitu Anda tidak lulus. Program ini menunjukkan penerapan operator relasional dan struktur kontrol if-else dalam menentukan keputusan berdasarkan input pengguna atau saya. Lalu selanjutnya itu ada tugas 4. Nah, ini adalah yang terakhir. Program tugas 4 ini merupakan pengembangan dari program kelulusan tadi dengan menampakkan input 3 nilai mata kuliah, yaitu matematika, fisika, dan juga kimia. Di sini program itu menerima ketiga nilai tersebut. Di mana di sini ada 3 variabel, yaitu variabel matematika, fisika, dan juga kimia, yang merupakan bilangan integer atau bilangan bulat. Di sini juga ada variabel rata-rata yang bertipe float. Program menerima ketiga nilai tersebut, kemudian menghitung rata-rata menggunakan pembagian 3.0 agar hasilnya bertipe float. Yang ini. Dimana di sini matematika ditambah fisika ditambah kimia lalu akan dibagi dengan 3,0 sehingga akan bertipe float dan akan dimasukkan ke variabel rata-rata. Nah, nilai rata-rata ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma menggunakan printf. Selanjutnya, program menentukan status kelulusan berdasarkan nilai rata-rata menggunakan struktur if-else. Program ini menggabungkan konsep input data, operasi aritmatika, tipe data desimal, dan juga pengambilan keputusan.
sesuai dengan tujuan akhir pada praktikum pada modul week kedua. Sini sama yang dengan yang tadi, yang dimana jika rata-rata lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 60, maka akan statusnya itu akan selamat Anda lulus, sedangkan jika yang lain maka maaf Anda tidak lulus. Nah, jadi sekian pemaparan dan penjelasan saya terhadap tugas praktikum modul week kedua ini. Kiranya dapat dimengerti. Jika saya salah bicara, maka mohon dimaafkan. Terima kasih.